Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini mata kuliah tentang mata kuliah Technopreneurship tentang mengenal pasar modal. Itu ada konsep pasar modal, jenis-jenis produk masa modal. Oke, pengertian pasar modal yaitu pasar yang memfasilitasi penerbitan dan perdagangan surat berharga keuangan seperti saham dan obligasi. Oke, pasar modal itu memiliki peran penting bagi perekonomian Indonesia karena pasar modal itu menjalankan dua fungsi, yaitu sebagai sarana pendanaan usaha atau sarana perusahaan untuk mendapatkan dana dari investor. Kedua, sebagai sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi. Oke. Setiap perusahaan yang ingin mendapatkan seorang investor, perusahaan itu harus terdaftar di OJK, harus terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, harus terdaftar di Bapepam, harus terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Jadi kalau perusahaannya aja jelek, itu nggak layak untuk mendapatkan sebuah yang namanya investor. Oke. Perusahaan yang memang benar-benar terdaftar di OJK, Otoritas Jasa Keuangan, berarti perusahaannya ini sudah siap istilahnya diatur-atur, sudah siap diobrak-abrik isi datanya. Karena OJK itu, Otoritas Jasa Keuangan itu perannya melakukan pembinaan, terus habis itu pengaturan dan pengawasan sehari-hari kegiatan pasar modal, yang dimana kegiatan pasar modal itu yang diatur jadi baik, terus wajar, efisien, terus melindungi kepentingan pemodal atau investor, yang dimana investor itu harus dilindungi informasinya agar tidak terjadi insider trading, terus penipuan sama manipulasi pasar. Oke. Oke, untuk ini coba nanti kalian sering-sering baca di bapepam.go.id, terus bi.go.id, Departemen Keuangan.go.id, itu ngebahas tentang keuangan si perusahaan itu seperti apa, terus di simulasi saham itu seperti apa, tentang trading itu apa, cara beli itu seperti apa, cara membaca perusahaan itu ketika kita mau beli sahamnya itu seperti apa. Oke. Fungsi pasar modal: 1. Emiten, perluasan usaha, memperbaiki struktur modal untuk mengadakan pengalihan pemegang saham. Terus investor, memperoleh dividen atau bunga. Gimana cara kita itu ketika kita menanamkan saham di suatu perusahaan seperti Unilever, gimana caranya kita itu kita beli satu slot, gimana caranya kita itu main saham itu ada untungnya walaupun hanya 2.500, 5.000, tapi kalau kita kalikan dengan berapa slot yang kita beli, berapa slot yang kita punya di perusahaan tersebut, itu lumayan. Oke. Nah, untuk investor itu harus tahu dividennya atau bunganya, kepemilikan perusahaannya. Terus habis itu harus nih, kayak tadi saya kasih tahu, perusahaan itu harus terdaftar di Badan Pengawasan Pasar Modal. Nah, ini salah satunya tadi Bursa Efek. Nah,
Bursa Efek itu lembaga yang menyediakan fasilitas untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek antara berbagai perusahaan atau perorangan, di mana tugas Bursa Efek itu menyediakan sarana perdagangan, mengupayakan likuiditas, menyebarkan informasi, menciptakan instrumen, terus habis itu memasyarakatkan pasar modal, membuat peraturan yang berkaitan dengan kegiatan bursa, mencegah praktik transaksi yang dilarang. Oke, terus habis itu ada yang namanya lembaga clearing dan penjaminan, yaitu di mana lembaga yang memberikan jasa clearing dan penjamin atas transaksi yang terjadi di bursa. Jadi nggak bakal yang namanya data kita itu bocor sama sekali, karena nanti ada lembaga clearing dan penjamin yang akan menjamin semua data-data kita itu aman. Oke. Perusahaan efek menjamin emisi efek, perantara pedagang efek, manajer investasi, lembaga penunjang pasar modal. Terus habis itu profesi penunjang pasar modal itu ada akuntan publik, notaris, konsultan hukum. Habis itu perusahaan publik, perseroan yang sekurang-kurangnya memiliki 300 pemegang saham. Salah satunya apa sih, Bu? Contohnya apa sih? Unilever, Indofood, nah itu salah satunya. Emiten, pihak yang melakukan kegiatan penawaran umum. Oke, investor kayak model kita yang mau menginvestasikan uangnya di perusahaan tersebut dengan cara pembelian saham. Oke, investor orang yang memiliki dana lebih untuk diinvestasikan ke dalam pembelian saham atau obligasi. Oke, saham itu apa sih? Surat berharga yang menunjukkan kepemilikan modal investor dalam suatu perusahaan. Jenis-jenis sahamnya itu ada dua jenis saham, saham reference sama saham biasa. Oke, obligasi itu surat berharga yang menunjukkan bahwa perusahaan yang mengeluarkan obligasi meminjam sebuah dana kepada masyarakat untuk membeli kewajiban untuk membayar bunga secara berkala. Jenis-jenis obligasi itu ada dua, obligasi perusahaan sama obligasi pemerintah. Oke, jenis pasar. Jenis pasar itu ada dua, pasar perdana sama pasar sekunder. Nah, gimana pasar perdana itu di mana tempat surat berharga lainnya diperdagangkan untuk pertama kalinya sebelum nantinya dicatat di Bursa Efek Indonesia, di mana investor membeli surat berharga atau saham sebelumnya dilakukan penawaran umum perdana atau initial public offering. Jadi kamu itu bisa dapetin harga saham yang sesuai dengan harga yang sesuai dengan jumlah yang dan jumlah yang akan ditentukan oleh si sebuah perusahaan. Oke. Untuk pasar sekunder itu di mana investor dan pihak penjual surat berharga dapat melakukan jual beli yang telah tercatat di Bursa Efek, di mana investor kayak model kita ingin membeli di pasar perdana juga dapat, di mana yang kita misalnya kita udah beli nih di pasar perdana, bisa nggak dijual di pasar sekunder? Bisa, tapi salah satunya kita juga harus bisa membaca yang namanya fluktuatifnya, turun naik harganya itu. Oke. Analisa pasar itu dia ada dua, analisa pasar fundamental sama analisa pasar teknikal. Oke, analisa fundamental seperti ini. Teknikal seperti ini. Nah, di grafik seperti ini kita bisa membaca si perusahaan itu naik, turun ke bawah, naik lagi, perlahan naik lagi, turun, naik. Di mana kita kita harus tahu kapan saatnya kita mau beli, kapan saatnya kita mau jual. Di saat yang rendah seperti ini, nah ini untuk bagus kita buat beli, dimana nanti keuntungannya ketika kita ingin jual
ya. Seandainya kita beli yang di sini, yang di merah ini. Nah, seandainya untuk kita jual, untuk kita beli, wah harganya murah nih, misalnya 4.000. Nah, ketika kita jual, naik lagi, jual, harganya 6.000. Nah, berarti untungnya 2.000. 2.000 kalau di saham itu satu lot. Nah, satu lot itu 100 lembar. Ya, 2.000 kali aja 100 lembar. Gitu. Nah, itulah keuntungannya. Sama juga kayak model di Unilever. Nah, di Unilever ini sebelum saya kasih tahu, sebelum saya pengen beli, saya pengen nanamin usaha modal di perusahaan Unilever. Nah, kalian itu harus bisa membaca dari segi keuangan di grafiknya seperti ini. Nah, naik kok. Oh, berarti rendahnya ini berapa? Misalnya rendahnya di 7.870 ya. Nah, seandainya pas di tanggal 28, di tanggal 29 yang kita beli tanggal 28 itu harganya 7.900, seandainya ya kita beli 7.900. Nah, ternyata kita mau jual nih di tanggal 29, di titiknya di misalnya nih ya, misalnya nih kalau kalian beli di 7.900, mau jual nih di tanggal 30, ternyata pas di tanggal 28 kita beli satu lotnya aja 7.900, kita mau jual di misalnya kita baru ngecek tanggal 30 aja, pas nanti besoknya aja ngecek, siapa tahu lebih tinggi lagi naiknya. Ternyata naiknya cuma 75.000, 75 rupiah. Nah, 75 rupiah itu tadi dikaliin tuh, 75 rupiah dikaliin satu lot, berarti 100 lembar. 75 berarti untungnya 7.500. 7.500 kalau kamu punya 10 lot, berarti keuntungannya kamu aja udah 75.000. Nah, dari situ keuntungan yang bisa kita dapat. Dari situ dari kita membaca grafik seperti ini, kita bisa lihat si perusahaan itu berarti dia bagus. Artinya perusahaannya itu yang benar-benar memang harganya ya antara minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun ya ada pergerakan naiknya. Siapa sih yang nggak kenal Unilever kan? Kadang produk-produknya itu yang tiap hari kita pakai. Oke, ini ada proses emisi efek. Oke. Ketika kita membeli dan menginvestasi di pasar modal, itu kita harus tahu yang namanya resiko daya belinya, resiko bisnis, resiko tingkat bunganya, resiko pasarnya, resiko likuiditasnya harus tahu. Oke.